Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Hadratal muhtaramin, para habaib yang sangat saya muliakan, saya hormati, para kiai, para ustadz ingkang kawula mulyakaken, segenap kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtithalan lil amr, saya mengikuti perintah dari takmir masjid ini, Masjid Diponegoro, supaya memberikan sedikit mau'idhah katanya. Masya Allah, ini adalah merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya para habaib ini membutuhkan nasihat saya, tidak. Insya Allah beliau adalah gudangnya ilmu, sumbernya ilmu, karena beliau adalah anak cucu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan ana madinatul ilmi, dan beliau adalah merupakan keturunan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aliyun babuha. Dan alhamdulillah saya tahadduts bin nikmah, saya pulang ke Lawang ini dari tahun 97 sampai sekarang, dan kemudian mulai tahun 2000-an saya diajak oleh Al-Habib Umar Ibn Muhsin Al-Attas untuk ikut musaid di Babul Khairat, dan akhirnya wasilah dengan di situ saya lebih dekat dengan para habaib, para sadah. Dan pada detik ini saya berdiri di depan beliau-beliau bukanlah untuk memberikan tausiah kepada beliau, namun terlebih adalah kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang mau saya sampaikan. Kita semakin tahun bukannya semakin tenang, bukannya semakin membaik keadaan, tapi semakin tahun kita merasakan tekanan-tekanan. Baru keluar sudah mendengar berita yang menjengkelkan, baru mendengar berita sudah mendengarkan sesuatu yang kurang menyenangkan hati, dan itu akan berlanjut terus. Dan insya Allah semakin hari, semakin tahun, semakin seperti itu, semakin menjadi beban bagi kita. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun waktu, sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya, dan selanjutnya. Dan kita sudah amat jauh dari generasi Nabi Muhammad SAW. Maka yang perlu kita sadari sekarang adalah jangan banyak mengurusi orang lain, urusilah diri kita sendiri. Ini adalah katakan zamanul akhir, zaman yang akhir, banyak fitnah. Maka saya menemukan satu hadis. Qala alaihi salatu wassalam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atun ukhra. Amal jawahir fal aqlu wad dinu wal khaya'u wal amalus salih. Kata Nabi, ada 4 mutiara yang terdapat pada
jasad manusia, anak cucu Adam. 4 mutiara tersebut akan hilang dikarenakan perkara 4 yang lainnya. Maksudnya, kalau 4 mutiara ini kita tidak menjaganya dengan baik, maka mutiara ini akan hilang, musnah, tak ada gunanya. Amal jawahir fal aqlu, yang mutiara yang pertama adalah akal. Kita mempunyai akal, Masya Allah. Akal ini suatu yang sangat istimewa. Dengan akal kita bisa menyerap ilmu, kita bisa memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang manfaat, mana yang madarat, yang mafsadah. Dan itu semuanya adalah dari akal yang sehat. Maka kalau akal ini yang bagus ini yang bisa menyimpan, kalau ulama-ulama dulu puluhan bahkan ratusan ribu hadis, kemudian kita mempunyai akal yang seperti itu tidak kita pergunakan untuk mencari ilmu, memperdalam agama, maka sangatlah rugi. Apalagi kalau kita dikuasai oleh al-ghadab. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ghadab yuzilul aqla. Marah ini akan menghilangkan akal. Bagaimana kalau kita sudah marah? Pernah seorang pemarah, ya, marah kepada anaknya. Dia melakukan penyesalan seumur hidupnya. Pada waktu itu anaknya duduk di atas dek mobil di depan. Kemudian tanpa sengaja dia membaringkan badannya ke kaca mobil tersebut, sehingga mobilnya itu pecah, kacanya pecah. Mengetahui seperti itu, bapaknya langsung main tangan, sudah marah, hilang kesadarannya. Tidak tahu itu adalah anaknya sendiri. Merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Ditampar, dari kerasnya tamparan itu sampai dioperasikan matanya sampai 3 kali, akhirnya buta. Dan karena buta, anaknya mohon maaf kepada ayahnya, ya, saya mohon maafnya karena saya telah memecahkan kaca mobil ayah. Nangis sih ayahnya. Tidak tahu apa yang menyebabkan dia sampai hati memukul anaknya demi kaca. Berapa harganya kaca dibanding dengan kebutaan mata seorang ayah? Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, al-ghadab yuzilul aqla. Marah ini akan bisa menghapus akal, menghilangkan akal. Sesuatu yang semestinya tidak dilakukan akan dilakukan. Oleh karena itu, kalau orang itu mau membunuh orang, biasanya kemarahannya dipuncakkan dulu. Itulah sebabnya. Oleh karenanya mari, marah bagaimanapun jangan sampai kita kalap istilahnya, sampai akal kita hilang kesadaran. Ini bahaya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, suatu yang berharga di dalam tubuh manusia, ad-din, agama. Kita semuanya menjadi orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan sebagai orang yang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kan agama. Bagaimana kalau kita tidak punya agama? Bagaimana kalau keluarga kita tidak beragama atau agamanya salah? Berarti agama adalah sesuatu yang sangat mulia. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, al-hasad yuzilud dinah. Hasud bisa menghilangkan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang hasud, apa itu hasud? Dengki. Apa itu dengki? Tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat, sehingga dia melakukan daya upaya untuk mencelakai orang yang mendapatkan kenikmatan itu.
Bahkan kalau sudah sangat hasud, dia tidak puas orang yang hasud tersebut kalau tidak mati orang yang dihasuti. Bahaya. Sampai orang berani menyewa tukang sihir, nyantet orang, ganggu orang, mengguna-gunai orang. Ini semua adalah karena hasud, karena kedengkian. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, at-tama' yuzilul haya. Tama ini apa? Rakus, kata orang Jawa, ini rakus ya. Apa rakus itu? Sudah punya banyak, ingin lebih banyak. Ya, kita tidak muding seorang atau siapapun. Tapi sekarang sudah menjadi tren. Orang-orang kaya, milioner, kepala daerah lagi. Ya. Ini karena tamaknya dia korup, dia berani melakukan penyelewengan dan sebagainya. Waliyadzubillah. Mereka bukan orang miskin, mereka bukan orang yang tidak punya harta, tapi karena ketamaan itulah rasa malunya hilang. Dia dikawal oleh KPK, masih senyum-senyum dengan melambaikan tangan. Mana otak sehatnya ini? Hayanya sudah hilang. Bagaimana perempuan sekarang? Hilang hayanya. Suruh telanjang asal dapat uang, suruh berbuat ini itu, nggak ada hayatnya sama sekali. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang mahal adalah sifat malu. Sehingga beliau mengatakan al-haya minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Tapi kalau sudah kena tamak, rakus, inilah yang menyebabkan orang tidak punya malu. Rakus berbagai macam, rakus kehormatan, rakus jabatan dan sebagainya. Apapun cara untuk mencapai itu dia lakukan, walaupun itu memalukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir ini yang sangat berbahaya. Kata Rasulullah SAW, al-ghibatu yuzilul amal as-salih. Ini riba dengan media sosial, riba dengan mulut kita, riba dengan rekaman-rekaman dan sebagainya. Ini semua akan menghilangkan tabungan amal soleh kita. Bagaimana kalau kita tidak tobat dari itu? Maka akan terjadi di suatu keterangan kitab Durratun Nasihin. Ada seorang itu membuka catatan amalnya. Dibukanya, dicari pahalanya, sholat, puasa, zakat, sedekah, hajinya, tidak ada. Ada suara mengatakan, kamu mencari pahalamu. Iya, pahalamu sudah habis. Pahalamu sudah dipindahkan kepada buku catatan amal orang-orang yang dulu di dunia kamu ribahi. Oleh karenanya, mungkin satu hadis ini bisa kita jadikan formula semangat kita untuk menggayuh, menapai tahun 2022 selanjutnya, dan semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir tidak punya apa-apa. Itu adalah merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, bila mana ada sesuatu yang kurang dari al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma kullakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.